Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tesalonika, Rizky Wahyu, Jovan Jendigia, dan Stefani Situmorang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kosmetik profesional artis kosmetik atau sering disebut PAC. Latar belakang PAC, Professional Artist Cosmetic, adalah salah satu brand kosmetik yang terkenal yang berdiri sejak 1997. PAC merupakan brand kosmetik lokal yang diminati oleh banyak kalangan, salah satunya yaitu artis. PAC pada awalnya didirikan oleh Martha Tilaar. PAC sendiri memiliki kosmetik yang berkualitas dan sangat cocok dengan kulit-kulit Asia. Harganya pun tergolong dapat dijangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke atas dan lebih terjangkau dibanding brand-brand luar khususnya. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Kita mulai dari yang segmenting. Jadi, segmenting sendiri adalah proses pengelompokan pasar ke dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang sama, sehingga proses pemasaran dapat lebih efektif dan efisien karena konsumennya sudah dikelompokkan. Berikut ini metode segmentasi yang digunakan oleh PAC Cosmetics. Yang pertama ada segmentasi secara geografis. PAC mengatakan bahwa produknya cocok untuk kulit Asia, sehingga mereka membagi segmen produknya di beberapa negara, khususnya di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Tentunya juga di negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, PAC Cosmetics memiliki official store di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bogor, dan Palembang. Tetapi kita masih dapat menjumpainya di wilayah-wilayah kecil. Seperti contohnya, saya tinggal di wilayah pinggiran perkotaan, tetapi juga masih bisa menjumpai produk PAC secara mudah. Yang kedua adalah segmentasi secara demografi. Walaupun ini merupakan produk kosmetik, tetapi produk dari PAC bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Karena produk mereka merupakan produk kosmetik, tentu akan lebih sering digunakan oleh orang yang sudah dewasa. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Dengan harga produk 100.000 ke atas, PAC ditujukan bagi orang-orang yang berada di kalangan ekonomi menengah ke atas, baik orang yang bekerja di dunia profesional kecantikan maupun yang tidak. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Di sini kita bisa melihat dari segi keloyalitasan konsumen setelah memakai kosmetik dari PAC. Contohnya, orang-orang yang bekerja di dunia modeling tetap memilih dan memakai produk PAC Cosmetics di event-event fashion show. Kemudian, ada orang-orang yang bermain teater masih senantiasa memilih dan memakai produk kosmetik dari PAC untuk merias wajah mereka dibanding memilih brand kosmetik yang lain. Yang kedua adalah targeting. Targeting sendiri merupakan pemilihan segmen terbaik sehingga bisa berada di posisi yang tepat dan cocok untuk sebuah perusahaan tertentu. PAC Cosmetics memilih target pasar berupa spesialisasi produk, di mana perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Sesuai dengan nama brandnya, PAC memfokuskan pembuatan produk mereka di bidang kosmetik, dan berdasarkan analisis segmentasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, PAC memang menjual produk-produknya ke berbagai segmen pasar. Ada segmen pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan perilaku tadi. Hingga dapat disimpulkan bahwa target pasar PAC adalah para model, profesional artis, dan orang yang berada di kalangan menengah ke atas, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia dewasa. Analisis yang terakhir adalah positioning.
Positioning sendiri merupakan strategi sebuah brand untuk menempatkan posisinya di benak target pasarnya dan strategi untuk membangun image yang unggul bagi produknya. Pack mengklaim bahwa mereka adalah brand lokal tetapi memiliki kualitas yang internasional. Begitulah cara mereka menempatkan posisi di benak masyarakat dan membangun image yang unggul mengenai produknya. Itu semua disertai bukti-bukti bahwa Pack sering digunakan dalam acara fashion show maupun kegiatan komersial. Selanjutnya kita akan meninjau dari segi kategori membership-nya. Kategori membership terdiri dari produk-produk sejenis yang kemudian akan dikelompokkan lagi berdasarkan kategorinya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Pack kosmetik. Jadi produk-produk sejenisnya yaitu kosmetik merek lokal. Ada banyak sekali brand atau merek lokal kosmetik yang ada di Indonesia, seperti contohnya Purbasari, kemudian ada Emina, ada Wardah, dan ada Makeover ini. Kemudian akan ada kategorinya. Kategorinya yaitu Cosmetics for Professional Artists. Nah, di sini saya akan mengambil Makeover sebagai kompetitornya. Karena Makeover sendiri juga mengatakan bahwa produk kosmetiknya itu ditujukan untuk profesional artis, jadi bisa untuk dijadikan kompetitor bagi Pack kosmetik. Selanjutnya kita akan melihat dari POP dan POD-nya antara Pack kosmetik dan Makeover. Jadi di POP-nya atau point of parity-nya, mereka sama-sama menawarkan produk kosmetik. Yang kedua, mereka juga sama-sama ditujukan untuk berbagai kalangan. Maksudnya berbagai kalangan di sini adalah produk mereka bisa digunakan oleh siapapun, walaupun mereka menargetkan untuk profesional artis. Yang ketiga, keduanya sering digunakan untuk fashion show maupun keperluan komersial. Yang selanjutnya ada POD atau point of difference. Yang pertama, mereka memiliki range harga yang berbeda. Untuk yang range harga Pack kosmetik sendiri, mereka memiliki harga antara 100 sampai 500 ribu untuk produknya. Dan untuk range harga Makeover, mereka memiliki harga antara 60 ribu sampai 350 ribu. Dan yang terakhir untuk POD adalah Pack memiliki produk face painting, di mana Makeover tidak memiliki produk-produk face painting tersebut. Perlu diketahui bahwa face painting ini adalah sebuah produk yang berbeda dari kosmetik biasa yang digunakan untuk merias wajah. Yang terakhir ada brand mantra milik Pack Cosmetics. Yang pertama ada Clean Beauty is cruelty free, yang kedua ada Clean Beauty never tested on animal. Jadi Pack Cosmetics memang menanamkan kepada target pasarnya bahwa mereka tidak pernah menguji cobakan formula produk kosmetiknya ke hewan-hewan yang hidup. Jadi menurut saya ini merupakan pilihan yang cerdas untuk menjadikannya sebagai brand mantra, sesuai dengan pengertian positioning tadi, yaitu strategi menempatkan posisi di benak masyarakat dan membangun sebuah image yang unggul mengenai produknya. Dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menguji cobakan produk kosmetiknya kepada hewan-hewan yang masih hidup, itu akan sangat membantu sekali untuk menciptakan image yang baik di benak masyarakat maupun target pasarnya. Yang tak kalah penting dari itu adalah ini akan membuat Pack Cosmetics memiliki image yang lebih unggul dibanding pesaing-pesaing lainnya. Penetapan harga. Penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Harga merupakan satu-satunya komponen pemasaran yang menentukan pendapatan bagi suatu perusahaan. Yang intinya, penetapan harganya secara value-based pricing karena menetapkan harga produknya berdasarkan kualitas produk tersebut. Nah, yang selanjutnya ada strategi produk. Yang pertama ada hierarki pelanggan. Nah, hierarki pelanggan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada manfaat inti. Manfaat intinya adalah mempercantik diri. Karena di masa modern ini tampil menarik dan cantik bagi kaum remaja hingga dewasa yang sudah berumah tangga maupun belum. Tampil cantik sangat penting karena dapat menambah rasa percaya diri seseorang. Nah, yang kedua ada produk dasar. Produk dasarnya ini adalah barang kosmetik. Untuk menjadi percaya diri,
adalah dengan mempercantik diri, dan sarana untuk mempercantik diri adalah dengan mengaplikasikan kosmetik di wajah. Dan di era modern sekarang sudah banyak sekali varian-varian kosmetik, adapun varian-varian dari produk dasar, yaitu adalah lipstik, bedak tabur, bedak padat, pensil alis, eyeliner, dan lain-lain, yang tentunya sudah banyak sekali diketahui oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah produk yang diharapkan. Di sini produk yang diharapkan adalah ketahanan kosmetik saat dipakai di wajah. Nah, pastinya saat keluar ruangan dengan menggunakan make up itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Contohnya, wanita A pergi ke acara pernikahan temannya. Nah, wanita A ini pasti menggunakan kosmetik untuk mempercantik dirinya saat datang ke acaranya temannya tersebut. Namun karena acaranya berlangsung lama, maka wanita A ini takut jika kosmetik yang ia pakai akan luntur. Nah, wanita ini mengharapkan ketahanan kosmetik saat dipakai di wajah supaya kosmetik dapat bertahan lama saat dipakai. Dan di sini makeover pun sudah menyiapkan sarana-sarana untuk menyiapkan, yaitu dengan mengeluarkan produk yang tahan dari air dan tidak hilang jika terkena air. Dan bukan hanya bedak, namun ada lipstick, eyeliner, foundation, eyeshadow, dan lain-lain. Serta mereka juga membuat setting spray yang dapat membuat kosmetik di wajah lebih tahan lama. Nah, yang selanjutnya ada produk tambahan. Di sini produk tambahannya itu menyediakan kelas makeup. Nah, hampir semua remaja dan orang dewasa wanita selalu memakai makeup sebelum memulai rutinitas hariannya, meskipun hanya menggunakan produk dasarnya saja. Nah, di sini makeover juga menyediakan kelas makeup untuk para pelanggannya yang ingin bisa lebih merias wajah dengan baik dan sempurna. Dan dengan mengikuti kursus makeup, dapat juga mengenali tentang produk-produk apa yang cocok bagi kulit. Nah, yang selanjutnya ada produk potensial, yaitu penambahan varian makeup. Untuk penambahan varian-varian ini untuk menarik dan mendapatkan perhatian para pelanggan, makeover juga memperbanyak varian pada lipstick, blush on, eyeshadow, dan lain-lain. Juga menambahkan sedikit glitter pada eyeshadow agar terlihat lebih elegan. Nah, yang B itu ada diferensiasi. Yang pertama adalah packagingnya yang elegan dan simple. Desain kemasan atau packaging menjadi salah satu elemen penting dalam kesuksesan produk. Dan dengan menggunakan packaging yang elegan dan simple dapat menjadi cara untuk menarik perhatian calon pembeli. Dan desain packaging yang sederhana bukan berarti membosankan, namun terlihat lebih elegan dan menarik. Nah, yang kedua, memiliki brand ambassador bernama Mondai Michiru. PAC Kosmetik menjadikan Mondai Michiru sebagai brand ambasadornya yang merupakan seorang artis, penyanyi, dan juga penulis lagu Jepang dan Amerika. Dan musiknya juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Juga dengan menjadikan Mondai Michiru sebagai ambasador, banyak konsumen baru yang tertarik dengan PAC Kosmetik. Dan yang C, CO Branding. PAC berkolaborasi dengan Rudy Hadi Suwarno Kosmetik. PAC dan Rudy Suwarno mengadakan giveaway dan juga untuk saling memperkenalkan produk masing-masing dan juga untuk belajar satu sama lain di bidang kosmetik. Strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual.
Seperti yang dijelaskan tadi, PAC atau Professional Artist Cosmetic adalah salah satu brand kosmetik lokal yang memiliki kualitas yang baik untuk kulit. PAC menawarkan produknya melalui sosial media di internet, seperti Instagram dan toko-toko online seperti Shopee, Zalora, dan Tokopedia. PAC sendiri memiliki official website dan sering mengadakan giveaway bagi customernya. Mereka menggunakan platform tersebut karena mudah diakses serta banyak digunakan oleh anak muda milenial. Strategi distribusi. Strategi distribusi atau distribution strategy adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Strategi distribusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran produk ke konsumen akhir dengan tidak menggunakan perantara. Dan sedangkan strategi tidak langsung adalah penyaluran produk ke konsumen akhir dengan menggunakan perantara. Kesimpulan dari kelompok kami, PAC merupakan sebuah brand lokal yang terkenal di Asia pada bidang kosmetik yang dipakai oleh orang dewasa, bisa laki-laki maupun perempuan. Selain itu, harga PAC yang terjangkau. Sebagai profesional makeup artist yang sering digunakan untuk sebuah pertunjukan seni maupun keperluan komersial. Perusahaan PAC sendiri mempunyai berbagai strategi untuk menarik customernya supaya produknya cepat laku, seperti melalui iklan pada media massa, contohnya seperti televisi atau iklan-iklan yang ada di handphone kita masing-masing. Terus selain itu melakukan penjualan melalui media online seperti mungkin ya Shopee dan Tokopedia, sehingga memudahkan customer itu membeli tanpa harus mengantri atau tanpa harus langsung datang ke tokonya, sehingga tinggal menunggu pesanannya aja di rumah. Maka dari itu hingga saat ini brand PAC banyak diminati oleh beberapa kalangan seperti artis dan orang-orang yang mempunyai pendapatan ekonomi menengah ke atas. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.